Halo, selamat siang Bu Risma. Ya, selamat siang Bu Marsudi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Baik-baik? baik Ibu. Ya, syukurlah kalau begitu. Nah, gini Bu Risma, apa nih yang kita mau obrolin untuk hari ini? Sepertinya sangat penting, sepertinya saya lihat Bu. Begini Bu, sebenarnya hari ini saya ingin membicarakan permasalahan saya dalam pembelajaran yang saya alami selama ini. Nah, di mana salah satu murid saya yang namanya Budi Artane itu sering tidak hadir saat jam pelajaran. Nah, kalaupun dia hadir dalam pelajaran saya, pastinya dia selalu mengeluh sakit dan meminta izin untuk berdiam di UKS. Nah, hal itu yang membuat saya ini khawatir dan saya sebenarnya ingin sekali anak ini bisa hadir setiap saya mengajar, Ibu. Oke, jadi kekhawatiran Bu Risma dalam diri Ibu Risma tentang kondisi satu siswa yang bernama Budi Artane ya. Ya, Saat ada jadwal pelajaran Ibu, anak ini sering tidak ikut ya, pelajaran Ibu. Kemudian dia tidak masuk dan kalaupun dia masuk, anak ini akan izin sakit dan lebih memilih diam di UKS. Begitu ya kira-kira Bu Risma. ya benar sekali Bu Marsudi. Nah, saya itu kan ingin sekali semua anak yang saya ajar itu semua hadir di kelas dan saat jam pelajaran saya itu semua siswa itu semangatlah mengikuti pelajaran saya, Ibu. Oh, nah Bu Risma, saya ingin tahu dulu nih, kira-kira Bu Risma ingin dapat apa dari obrolan kita hari ini? Nah, saya ingin sekali menemukan apa yang bisa saya lakukan agar anak ini bisa ikut dalam pembelajaran saya, Ibu. Oh, baik Bu, jadi apa yang bisa Bu Risma lakukan agar anak ini mau ikut pembelajaran Ibu? Begitu kira-kira Bu, gimana? Apa yang Bu Iya, lakukan? Ibu. Iya, Uh, nah, begini Bu Risma, saya ingin tahu nih, pada saat anak ini ikut pembelajaran Ibu, bagaimana kondisi anak ini di kelas? Maksud saya, uh, apa anak ini semangat dalam belajar di dalam kelas? Apa dia mau membuat tugas Ibu Risma yang Ibu minta, gitu, tugas yang Ibu minta, apa dia mau membuatnya? nah, begini, Bu. Saat anak ini ikut pembelajaran saya, nah, saya perhatikan si anak ini memang tidak fokus dia. Tidak Dan fokus juga ya. dia juga tidak antusias ikut pembelajaran saya. Dan kalaupun anak ini, si Budi ini mengumpulkan tugas, paling dia hanya sekedar membuat tugas dan itu jauhlah dari kata sempurnalah untuk tugasnya. Oh, jadi anak ini terlihat tidak fokus dan tidak antusias, begitu ya kira-kira Bu ya. Nah, jika dinilai murid yang rajin mengikuti pelajaran Ibu itu ada di level 10, anak ini Ibu nilai ada di level berapa ya Bu? Kalau saya amati dan saya kasih dia nilai dari 1 sampai 10 sih, anak ini bagi saya ada di level 2 dia, Ibu. Berarti berada di angka 2 ya Bu ya. Kalau dengar cerita Bu Risma, anak ini memang lebih sering tidak masuk ya. Nah, Bu Risma kan ingin ada perubahan nih pada anak ini yang bernama Budi. Kira-kira Bu Risma ingin anak ini ada di level berapa Bu? Kira-kira Bu? Ya, dengan kondisi anak ini yang jarang ikut pembelajaran saya, ya tentunya saya ingin nantinya anak ini juga meningkatlah, ada peningkatan yaitu ada di level paling enggak angka 6 lah. Oh, oke. Nah, kira-kira Bu Risma, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini?
Sebenarnya saya sih sudah menegurnya, Ibu. Saya Mm-mm. juga pernah memanggil anak ini, mengajak anak ini mengobrol ya, Ya. biar tahu juga kondisi anak ini gimana. Cuman ya sudah, sebenarnya saya tegur, saya panggil dan ajak ngobrol secara ya berdua lah biar lebih gini dekat. Heeh. Oke, oke. Dari hasil obrolan Bu Risma dengan anak ini, apa Bu Risma sudah menemukan apa permasalahan yang sebenarnya yang dialami anak itu gitu. Terus sehingga anak ini jarang ikut pelajaran Ibu. Dari obrolan yang saya dan dilakukan anak siswa ini ya, Mm-mm. jadi saya melihat anak ini tidak memiliki minat untuk ikut pembelajaran saya, itu pelajaran bahasa Bali, Bu. Dan Oh, menurut Budi, anak ini ya, siswa ini, dia menganggap pelajaran bahasa Bali itu susah. Jadi itu yang menyebabkan dia kurang berminat untuk ikut pembelajaran saya. susah. Jadi karena pelajaran bahasa Bali yang Ibu ajar ini siswa ini menganggap susah. Baik. Jadi apa namanya membuat anak ini malas mengikuti pelajaran Ibu begitu ya kira-kira Bu ya. Iya, benar sekali, Bu Marsudi. Nah Bu Risma sendiri kan apa namanya sudah tahu alasannya anak ini tidak ikut pembelajaran. Untuk mencapai level 6 menurut Ibu Risma apa nih yang Bu Risma lakukan agar anak ini setidaknya memahamilah sedikit tentang materi bahasa Bali sehingga anak ini ada motivasi untuk ikut pelajaran bahasa Bali karena merasa sudah lebih bisa. Saya sih berencana memberikan les privat untuk anak ini biar nantinya anak ini bisa memahami pembelajaran yang saya ajar. Itu, Ibu. Oh, berarti Ibu akan memberikan les privat. Nah, selain memberikan les privat, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk menambah semangat anak ini mempelajari bahasa Bali, Bu? Mungkin saya akan menerapkan tutor sebaya, Ibu, karena biasanya anak-anak akan lebih semangat dan lebih leluasa kalau belajar dengan teman sebayanya. Oh, iya, iya, ya. Kira-kira apa namanya solusi yang mana bisa Bu Risma pilih untuk dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini mungkin, Bu? Nah, yang untuk dekat ini sih rencananya saya akan memberikan les privat, Ibu. Jadi saya memberikan perhatian lebih kepada anak ini agar bisa memahami pelajaran yang saya ajarkan, sama pelajaran bahasa Bali, Bu. Oke, jadi Bu Risma akan memberikan les privat dulu ke anak ini. Nah, kira-kira mulai kapan bisa Bu Risma melakukan apa namanya memberikan les privat kepada siswa atas nama Budi ini? Saya rasa sih mungkin lebih cepat lebih baik, Bu ya. Jadi kemungkinan saya akan mulai besok dan saya akan memberikan les privat kepada anak ini. Namun saya akan melakukannya secara perlahan, Ibu, agar tidak terkesan memaksa lah untuk anak tersebut. Oh, jadi besok bisa Ibu melakukan les privat ya. Ya, pelan-pelan saja Bu. Jangan sampai tergesa-gesa. Tanyakan bagaimana keadaannya untuk bisa melakukan apa namanya bisa melakukan les privat ini. Baik Bu Risma, nggak terasa ya waktu kita sudah berada di apa namanya akhir cerita gitu loh, sesi akhir. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu Risma sudah dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, di awal sih saya merasa bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak ini dalam pembelajaran saya. Tapi dengan adanya obrolan saya dengan Ibu Marsudi, ya saya jadi yakin langkah
yang saya ambil. Saya yakin dengan langkah apa yang bisa saya ambil untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang saya hadapi terhadap anak ini, yaitu Budi. Oh, oke, baiklah Bu. Kalau gitu, bagaimana kalau kita ketemu lagi minggu depan ya? Saya ingin tahu nanti ini gimana sih hasil yang Ibu dapatkan setelah melakukan les privat kepada anak ini. Apakah dia mau rajin ikut pembelajaran Ibu? Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan bisa terjadi dengan baik sesuai dengan keinginan. Itu kira-kira Bu. Ya, terima kasih Bu Masudi sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan memberikan saya pilihan yang apa yang akan saya ambil untuk selanjutnya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu, sama-sama.